mesum. Nova buru-buru mengambil handuk bersih, melipatnya menjadi persegi, dan menempelkannya dengan erat ke luka Alex. Alex, apakah kamu punya ilmu tubuh baja? Tanya Nova. Alex berkata dengan acuh tak acuh, Kapten Ardiansyah. Sepertinya aku menyelamatkan hidupmu. Kuharap kamu tidak memperlakukanku sebagai si mesum danau runju. Aku jelas tidak begitu keji. Nova mengangguk. Pada saat ini, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Alex dapat menghadang peluru dari jarak dekat, membuktikan bahwa ilmu bela dirinya sangat tinggi. Ahli seperti ini jarang ada di dunia. Dengan kemampuannya, dia akan memiliki wanita apapun yang diinginkannya. Secara alami, dia tidak akan mengambil risiko kriminal. Tepat saat ini, ambulans datang. Suara sirene berbunyi di lantai bawah. Nova dengan cepat mengenakan seragam polisi yang belum kering. 2 dokter dan seorang perawat naik ke atas dengan membawa tandu. Ketika kedua dokter melihat Alex berdiri di dalam ruangan dengan wajah biasa, mereka membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Kapten Ardiansyah, di mana orang yang terluka itu? Nova memandang Alex dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit dan membalutnya lagi? Alex berkata, lupakan. Aku bisa mengatasi luka kecil ini sendiri. Minta dokternya kembali saja. Setelah dokter pergi, Nova berbalik dan berkata, Alex, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tidak akan mempermasalahkan dendam sebelumnya lagi. Alex tersenyum tipis dan berkata, Kapten Ardiansyah, sepertinya kamu juga orang yang berani. Sepertinya peluru ini berguna juga. Alex, tapi aku punya syarat, kata Nova. Alex bertanya, apa itu? Nova berkata, aku baru saja memberitahumu bahwa ada 2 kasus besar di tanganku yang tidak dapat diselesaikan. Aku ingin meminta bantuanmu. Bagaimana? Melihat ekspresi Alex yang ragu-ragu, Nova berkata lagi, jika kamu tidak setuju, maka aku akan melakukannya sesuai prosedur. Aku bisa tidak peduli tentang mengemudi dalam keadaan mabuk. Aku juga mungkin tidak memiliki bukti mengenai kematian Agus. Namun, ada seseorang di Hotel Emperor yang memukuli ratusan bawahan Devan. 31 di antaranya terluka parah. Aku telah mencari informasinya selama 2 hari terakhir. Aku menemukan bahwa Bugatti Chiron yang kamu kendarai adalah miliknya. Dan, seminggu yang lalu, ada juga kecelakaan mobil yang tidak bisa dijelaskan di sebuah persimpangan. Mobil Erika dan Bugatti Chiron ini juga mengalami kecelakaan. Alex tidak menyangka bahwa Nova akan menangani kasus ini dengan sangat rinci. Bahkan semua kasus Andi juga dicari. Jika dia terus menyelidikinya, identitas Andi pasti akan ketahuan. Setelah Andi terungkap, identitas bos gang beruang hitam pasti akan menarik perhatian para eksekutif, dan masalah akan terus datang tanpa henti setelahnya. Sudahlah. Lebih baik setuju membantunya menangkap kedua penjahat itu dulu. Bagaimanapun, dirinya akan menetap di Jakarta. Dia bukan hanya teman sekelas Erika, tapi juga kapten polisi kriminal. Pasti akan ada hal yang memerlukan bantuannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Alex terkekeh. Kalau begitu kita tidak perlu berbicara banyak lagi. Aku setuju dengan syaratmu. Namun, aku punya luka tembak sekarang dan harus pulang untuk mengobatinya. Nova mengangguk dan berkata, oke. Alex berkata, selamat tinggal. Dia berbalik dan pergi. Alex mengucapkan selamat tinggal pada Nova dan membawa Bugatti Chiron kembali ke Villano 9 di Gunung Runju.
Kemudian, naik taksi dan kembali ke Hotel Emperor. Saat sampai di kantornya, dia mencari obat untuk luka tembak terbaik dari laci, dan menempelnya pada lukanya. Obat semacam ini tidak dijual di rumah sakit, dan efek penyembuhan untuk luka luar sangat baik. Alex kuat secara fisik. Luka kecil ini tidak ada artinya baginya. Begitu selesai memberi obat, Erika dan Friska tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Alex, aku sedang mencarimu. Aku baru saja mendengar dari Clara bahwa kamu sudah kembali. Hah? Apa kamu terluka? Erika melihat darah di kain kasa Alex. Dia bertanya, apa itu parah? Alex mengangguk dan berkata, hanya luka kecil. Jangan khawatir. Friska bertanya, mungkinkah organisasi pencabut nyawa mengirim pembunuh yang lebih kuat lagi? Alex berkata, ini tidak ada hubungannya dengan organisasi pencabut nyawa. Aku bertemu dengan teman sekelas Erika, Nova. Kebetulan juga bertemu dengan buronan yang ingin ditangkap Nova. Orang itu membawa senjata dan aku tidak sengaja tertembak. Erika semakin khawatir ketika dia mendengar bahwa Alex tertembak. Alex, apakah kamu benar-benar tidak apa-apa? Friska tersenyum. Erika, lihatlah dirimu. Suamimu adalah dewa. Orang biasa tidak bisa membunuhnya. Alex juga berkata, Erika, aku baik-baik saja. Hanya sedikit tergores. Sayang sekali penjahat itu lari. Erika bertanya, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Nova? Apakah dia mencari masalah denganmu? Alex berkata, siang ini aku minum sedikit. Tidak tahunya malah bertemu dia yang sedang memeriksa pengemudi yang mabuk. Namun, Kapten Ardiansyah tidak memintai pertanggungjawabanku atas hal itu karena dirimu. Namun, dia punya syarat bahwa aku akan membantunya menangkap penjahat perdagangan narkoba. Erika bertanya, apakah berbahaya? Alex berkata, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Erika, ada apa kalian mencariku? Tanya Alex. Erika menghela napas dan berkata, baru saja, terjadi sesuatu di rumah Chef Alvin. Alex bertanya, apa yang terjadi? Erika berkata, istri Chef Alvin datang ke hotel untuk menemuinya 2 hari yang lalu. Saat dia kembali, hari sudah gelap. Pada akhirnya, dia bertemu dengan orang mesum di Danau Runju. Istrinya diperkosa oleh si mesum itu. Chef Alvin telah melaporkannya pada pihak polisi. Aku juga sudah memberinya cuti beberapa hari untuk menenangkan istrinya. Namun, pagi ini, istri Chef Alvin diam-diam memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Untungnya, Chef Alvin mengetahui lebih awal dan mengantar istrinya ke rumah sakit pada waktunya. Barulah istrinya terselamatkan. Friska berkata, si mesum ini benar-benar menyebalkan. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan membunuhnya. Erika melanjutkan, cedera Friska masih belum pulih. Tapi dia ingin pergi ke Danau Runju untuk menangkap si mesum itu. Aku bermaksud untuk mendiskusikan hal ini denganmu. Alex mengertakkan gigi. Si mesum Danau Runju. Orang ini benar-benar kurang ajar. Beraninya dia menindas anggota keluarga staf Hotel Emperor. Erika. Kebetulan Nova yang bertanggung jawab atas kasus ini. Aku sudah mengatakannya tadi jika dia ingin aku untuk membantunya memecahkan kasus ini. Erika mengerutkan kening. Meskipun kamu punya kemampuan, tetapi si mesum itu sangat licik. Jika dia bersembunyi dan tidak muncul, bagaimana kamu bisa menangkapnya? Alex berkata,
Aku akan pergi mencari Nova sebentar lagi untuk memahami kasus dan karakteristik si mesum ini. Kalian berdua pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi istri Chef Alvin. Cobalah untuk membujuknya dan katakan padanya bahwa aku pasti akan membantunya balas dendam. Erika mengangguk dan berkata, "Oke. Kalau begitu kita akan berpencar." Di malam hari, ketika Alex datang ke tim kriminal, Nova sangat terkejut. "Alex, aku tidak menyangka kesadaran dirimu begitu tinggi." Alex berkata, "Aku tidak ingin berutang budi. Jika tidak, aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Tak kusangka kamu punya kebiasaan seperti ini. Oke. Aku akan membiarkanmu berhutang budi padaku selamanya di masa depan." Episode sebelumnya. Luka tembak. Episode berikutnya. Reuni.